mati, Musa mati, Tuhan ngomong sama siapa? Berarti Joshua selama ini ngerti dan dengar suara Tuhan. Kalau begitu selama ini Joshua tidak hanya membangun hubungan dengan Musa, tapi membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika Musa mati, dia tetap bisa berdiri. Musa mati, dia tetap bisa dengar suara Tuhan. Saya berharap Anda menjadi generasi yang seperti itu. Tidak kelabakan kalau nggak ada pemimpin. Atau sebaliknya Anda tidak kelabakan ketika Anda sendirian. Karena Anda terhubung dengan surga. Bisa katakan amin? Mau belajar terhubung dengan surga? Coba bilang saudara-saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saudara pernah nggak colokin handphone saudara, mau ngecas, tapi sudah 2 jam nggak full baterai. Begitu Anda lihat, ternyata colokannya nggak bener. Ayo, pernah gitu? Saya bilang, ya gila ini, saya pikir udah makanya colokin lagi baru nyambung. Begitu? Ada banyak anak Tuhan, baterainya low bed. Anda pikir Anda terhubung? Nggak bisa. Kalau Anda terhubung, baru Anda bisa mendapat kekuatan. Saudara, kalau Anda lagi nyetrika baju, dan baju itu tidak menjadi licin, nggak perlu didoain. Periksa dulu, jangan-jangan colokannya nggak bener. Betul nggak? Kalau Anda colokin, baru Anda tahu, oh itu. Kadang-kadang saudara, begitu rohaninya kita. Kita doa, nggak licin juga kita kelilingin papan penggosok. 6 kali, 7 kali, pada yang ke-7 kita putar angkat 7. Dan tidak terjadi apa-apa. Karena yang gila kita. Halo, Anda harus terhubung. Pakai baterai keseringan, pakai handphone kalau nggak dicas nggak bisa dipakai. Setuju? Saya bilang bangun hubungan. Kekristenan bukan lagi ibadah, kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu Anda harus terhubung dengan surga. Ada orang datang ke gereja, anak-anak muda khususnya, nanya dulu, di gerejanya ada apa? Seru nggak acaranya? Siapa pembicaranya? Lalu habis ibadah ngapain? Ada acara sport enggak? Ada futsal enggak? Ngapain ke gereja cari futsal? Nggak usah ke gereja juga bisa futsal. Betul ya? Saya ingatkan sama saudara bahwa semua yang ada dalam program gereja itu bagus. Tapi Anda tidak hanya terhubung dengan program, tapi Anda harus terhubung dengan Tuhan. Kekuatan muda-mudi yang dipakai Tuhan, selain dipisahkan oleh Tuhan, adalah terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai mereka, termasuk saudara. Yang ketiga, Ibrani 13 ayat yang ke-17. Saya akan coba memberikan Anda beberapa poin buat Anda bisa tahu, supaya Anda bisa jadi generasi yang dipakai Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-17. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Coba bilang taat, bilang tunduk. Sekali lagi taat, tunduk. Oke. Sebelum saya lanjutkan poin ketiga, kenapa Tuhan bilang taat dan tunduk? Berarti ada perbedaan dong. Beda nggak menurut saudara taat sama tunduk? Beda. Hah? Beda apa enggak? Beda. Yang bilang beda angkat tangan. Oke, yang bilang nggak beda angkat tangan. Yang nggak punya tangan ternyata masih banyak. Ini bahasa Indonesia loh, bukan bahasa Inggris. Coba bilang taat. Coba bilang tunduk. Tunduk. Gini, orang yang taat belum tentu tunduk. Tapi orang yang tunduk bisa jadi taat. Contoh,
Terus saya punya anak 2 misalnya, laki-laki. Ketika gak ada pembantu, saya suruh anak saya yang pertama untuk nyapu di rumah hari ini. Besok saya suruh lagi anak yang pertama bersihin WC. Lusa saya suruh lagi anak yang pertama cuci piring. Maka di hari ketiga dia berontak sama saya. Dia bilang, kenapa mesti saya? Kenapa itu yang kedua tuh adik saya kok kan suruh? Gitu bukan? Hah? Kayaknya Anda nggak ngerti atau belaga nggak ngerti. Hah? Pernah nggak orang tua suruh Anda terus Anda komplain? Pernah? Kayaknya Anda orang kudus semua ini. Pernah? Tapi orang tua bilang, kerjakan. Maka apa yang terjadi? Anda kerjakan. Tapi itu piring bunyi, kelentang kelentung, cetek kelentang kelentung, sambil ngoceh. Kenapa mesti saya tahu? Tapi cuci kelentang kelentung, betul atau tidak? Hah? Kalau itu nyuci piring begitu bunyinya. Kalau nyapu, sapunya nggak nempel tuh. Itu namanya kuntilanak. Sapunya nggak nempel. Udah selesai, gitu. Betul apa enggak? Jadi anak ini taat nggak? Taat mengerjakan, tapi tunduk nggak? Tidak. Itu sebabnya ada anak sekolah, murid di sekolah tunduk sama gurunya tapi ngoceh di hatinya. Makanya di gereja bukan cuma taat, harus tunduk. Halo? Coba bilang taat dan tunduk. So yang ketiga, kalau Anda mau menjadi generasi yang dipakai oleh Tuhan, Anda harus menjadi generasi yang menundukkan diri dan taat kepada pemimpin. So, saya harus ngomong ini saudara, karena generasi anak muda sekarang di Jakarta udah dalam konteks hebat banyak, tetapi dalam berbahaya. Karena tidak pernah mau diajarkan untuk menundukkan diri dan ketaatan. Karena makin hari makin merasa mereka pinter, makin pinter dan merasa bisa. Merasa saya bisa, saya lebih modern. No, Anda harus belajar penundukan diri. Halo? Walaupun Anda nggak suka, Anda harus belajar bisa penundukan diri. Betul apa enggak? Saudara Anda nggak suka ketika guru bilang bikin PR, mau nggak mau harus bikin PR walaupun Anda nggak suka. Tapi lewat penundukan diri, lewat ketaatan, lama-lama Anda bisa nggak? Mengerjakan PR-mu. Lama-lama Anda menjadi lebih pintar atau enggak? Iya atau tidak? Generasi sekarang adalah generasi yang banyak kali tidak mau menundukkan diri. Gampang mulainya adalah lewat perjalananmu sehari-hari, lewat lalu lintas. Belajar. Amin. Coba bilang penundukan diri. Taat. Oh, haleluya. Ini adalah bagian yang tidak mudah. Karena penundukan diri dan ketaatan itu adalah pilihan. Sebuah generasi yang mau dipakai Tuhan adalah generasi yang harus bisa penundukan diri. Saudara tahu ada firman Tuhan yang berkata begini, bahwa akhir zaman kita orang kudus akan menghakimi para malaikat. Pernah baca di Korintus? Paulus bilang begitu, bahwa orang percaya, orang Kristen akan menghakimi malaikat. Coba bilang, menghakimi malaikat. Pertanyaan saya, malaikat yang kayak gimana? Malaikat yang jatuh, malaikat yang bersama dengan Lucifer, yang sepertiga itu, yang dibuang. Saudara dikasih Tuhan, mereka adalah pemberontak. Berarti kita akan menghakimi malaikat yang apa? Pertanyaan saya, bisakah seorang pemberontak menghakimi pemberontak? Salah satu kesulitan Indonesia di dalam membersihkan korupsi adalah karena yang mau menghabisi korupsi juga koruptor. Itu masalahnya. Sehingga dia tidak bisa strict, tidak bisa keras. Ngerti saudara? Sampai di sini Anda nangkep. Jadi saudara, Tuhan ngajarin saudara untuk menundukkan diri dan taat agar Anda dipakai oleh Tuhan bisa menghakimi para malaikat. Sulit bekerja sama dengan generasi yang tidak bisa taat. Sulit bekerja sama dengan generasi yang tidak bisa menundukkan diri. Bisa katakan amin?
Siap menundukkan diri? Coba bilang sebelah saudara, itu pilihan. Oh itu. Luar biasa. Puji itu. Memang di sana sini ada kejutan. Kejutan lampu, kejutan suara, gitu ya. Tapi kita tidak terkejut. Ya. Siap untuk menundukkan diri? Penundukan diri dimulai dari keluarga. Penundukan diri dimulai dari gereja. Bagi Anda yang tidak bisa menundukkan diri di rumah, sulit dipakai Tuhan. Bagi Anda tidak bisa menundukkan diri di gereja, sulit dipakai Tuhan. Ujiannya generasi muda adalah mereka yang bisa menundukkan diri ketika mereka berada di bawah sebuah kepemimpinan, kepada seorang pemimpin. Bahwa generasi itu akan dipakai. Amin. Sekali waktu di gereja saya, ini bukan anak muda, ya, orang yang sudah berumur, naik motor nih pagi-pagi mau ke gereja nih. Ya, saya kebetulan lagi juga mau ke gereja, ketemu saya di belakang, dia di depan, saya di belakang. Saya bilang istri saya, waduh, itu kayak jemaat kita. Terus istri saya bilang, iya emang itu jemaat kita di gereja. Loh kok nggak pakai helm? Nggak pakai helm dia. Terus istri saya bilang, ini nyelutuk, hari Minggu kali pagi sepi. Terus saya bilang, emang sepi nggak perlu pakai helm? Emang ada aturannya pakai helm kecuali sepi? Nggak ada kan? Betul nggak? Gitu nggak aturannya polisi bikin? Pakai helm kecuali sepi, pakai helm kecuali pagi, nggak ada. Gitu kan? Wah, saya bilang ini bapak mesti dikasih tahu. Terus istri saya tanya, kamu mau berbuat apa emang? Ntar saya mau tanya di gereja. Jadi saya sampai di gereja, dia duluan sampai. Ya, nggak lama setelah itu di gereja sebelum ibadah salaman lah dia sama saya. Selamat pagi, shalom pak. Saya bilang selamat pagi pak, shalom. Terus saya tarik dia ke pinggir sebentar. Pak, tadi bapak naik motor ke sini. Iya. Motor bapak warna ini. Iya. Tadi bapak ke sini nggak pakai helm. Iya. Terus saya tanya, kenapa pak nggak pakai helm? Pagi pak nggak ada polisi. Pagi nggak ada polisi, sepi. Lah, dia ini jemaat. Karena jemaat, saya sebagai pemimpin ada tanggung jawab saya. Yang salah perlu dikoreksi. Iya nggak? Apa yang membuat saudara pasar Tanah Abang di Jakarta susah diberesin? Kenapa? Karena yang salah dibiarkan. Begitu ya? Pembiaran membuat sebuah kesalahan menjadi kebiasaan. Dan kalau Anda sudah biasa salah, Anda pikir benar, tahu? Lo benar, kalau Anda sudah kebiasaan salah, Anda pikir yang benar salah. Yang salah Anda pikir betul. Ya atau enggak? Saya bilang, Pak, lain kali kalau naik motor pakai helm. Kenapa? Karena peraturannya gitu. Kayaknya Anda nggak ngerti atau belajar ngerti. Coba jangan-jangan ada banyak yang nggak pakai helm. Buat apa aturan dipakai untuk dilanggar? Saudara mau tahu? Saya kalau pelayanan ke Jawa Tengah, ke Solo, ke Jogja gitu ya, saya duduk di depan nih sama yang mengantar saya. Langsung saya tarik itu seatbelt. Dia bilang apa? Pak, di sini nggak perlu pakai. Coba.
kota kecil, Ji, ada lagi. Saya bilang mau kota kecil, mau kota besar, kalau aturan tetap berlaku. Betul apa enggak? Karena kalau Anda bisa menghindar dari aturan itu, nanti Anda bisa pakai ayat untuk membela saudara. Saya nggak kasih perpuluhan karena miskin. Nggak ada ayatnya perpuluhan hanya untuk orang kaya. Halo? Artinya apa sih saya mau ngomong? Penundukan diri dari hal kecil, dari keseharian. Bisa katakan amin? Jangan pikir saya akan bisa menundukkan diri kalau saya doa puasa, omong kosong. Tapi dalam keseharian sudah belajar untuk bisa menundukkan diri dalam perkara-perkara kecil, maka nanti perkara besar akan lebih mudah dalam hidup. Belajar taat dengan pemimpin saudara. Pemimpin bukan berarti harus gembalamu, tapi adalah pemimpin di atasmu. Anda harus belajar. Bisa katakan amin? Sampai di sini nangkep? Mau belajar apa? Belajar menundukkan diri. Oh iya. Makanya Tuhan bilang istri-istri menundukkan diri, bukan menanduk. Haleluya. Ya, oke, lanjut yang keempat. 2 Timotius 2 ayat 22. Saya akan akhiri di poin keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Bagaimana Anda bisa menjadi sebuah generasi yang dipakai oleh Tuhan mencapai garis akhir? Gampang hafalnya, 22. Itu hafalan saya dari sejak waktu saya SMA. 22. Sudah? Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada dengan hati. Makanya Tuhan bilang jauhi nafsu orang muda, kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Artinya apa? Poin yang keempat, jadilah model. Jadilah model. Jadilah teladan di tengah dunia yang jahat. Jadilah model, jadilah teladan di tengah-tengah dunia yang jahat. Saudara tahu kalau Anda menjadi anak muda, pria ataupun wanita yang menjadi model, yang menjadi teladan,